Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran tema 5, yaitu pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan, yaitu pembelajaran 1 sampai ke 6. Yuk kita membahas materinya. Nah, pembahasan kita hari ini yaitu yang pertama, menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Nomor 2, tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pembahasan ketiga, penerapan sifat-sifat cahaya. Pembahasan keempat, hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Dan yang kelima yaitu mengenai nada. Yuk kita ikuti materinya. Menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Menyampaikan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, terlebih dahulu baca dan pahami bacaan dengan baik. Cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, ini kalian harus membaca teksnya dulu dengan cermat, sesuai dengan tanda baca ya. Kemudian membaca dalam hati dan cermati dengan baik, sehingga kita bisa mencari hal-hal penting yang ada di dalam bacaan tersebut. Kita lanjut. Nah, contoh kata tanya yang digunakan dalam bertanya ya. Dalam bertanya, menanyakan apa dalam satu teks itu biasanya ada kata tanya untuk menanyakan benda atau peristiwa. Terus ada kata tanya siapa untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Dan ada kata di mana untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. Dan kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Nah, dalam jawaban suatu pertanyaan yang perlu dijawab itu ada yang jawabannya tersurat atau ada juga yang tersirat di dalam teks. Nah, apa itu jawaban tersurat? Jawaban tersurat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Nah, ini jawaban ini sudah ada, ditulis dengan jelas jawaban-jawaban yang ada di dalam teks. Ya, apa yang perlu dijawab itu sudah ada jawabannya yang jelas tertulis. Sedangkan kalau jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dahulu berdasarkan informasi dalam teks. Nah, kalau tersirat ini belum tentu ada jawaban yang tertulis pasti anak-anak di dalam satu teks itu. Berarti kita harus mencari dulu jawaban apa yang ada dalam teks itu secara keseluruhan. Kita harus menyimpulkan dulu berdasarkan informasi atau bacaan di dalam teks itu. Baru kita akan menemui jawabannya tersebut. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kita lanjut dulu. Nah, sekarang menceritakan kembali. Menceritakan kembali isi teks dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang tertulis menggunakan bahasa yang baik dan berurut. Ya, berarti jadi berdasarkan jawaban-jawaban yang didapat itu kita rangkai ya, menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara berurutan ya. Jika menceritakan kembali dalam tulisan, sebaiknya
menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas sehingga informasi dapat dipahami baik oleh pendengar. Ya, kalau ini yang sebelah ini berarti merangkai jawaban secara tertulis. Ya, kalau ini menceritakan dalam bentuk lisan. Ya, seperti itu. Jadi harus secara lisan itu harus menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas sehingga mudah dipahami. Kita lanjut. Menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Nah, pertama itu kalian harus perhatikan dulu judul daripada teks itu. Kemudian bacalah teks dengan seksama. Baca baik-baik berdasarkan tanda baca, ya. Pahami dengan baik. Kemudian temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Kata-kata yang penting dalam satu paragraf itu apa, gitu ya. Pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Nah, sudah tentang kalimat utama, kalimat pendukung sudah kita jelaskan, sudah pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian kelima, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Nah, ini kalimat utama itu merupakan informasi yang terpenting dalam satu teks atau paragraf itu. Kita lanjut. Nah, sekarang kita sampai mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Tentang membuat peta pikiran sudah kita pelajari juga pada pembelajaran sebelumnya. Bagaimana caranya? Seperti itu. Kita lanjut dulu. Nah, sampailah pada materi tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan sikap kepahlawanannya. Nah, umpamanya ini nomor 1, Raja Mula Warman, Kerajaan Kutai. Kutai itu berada di Kalimantan Timur. Raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mula Warman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana pada saat itu. Sikap kepahlawanannya yang dimiliki oleh Raja Mula Warman adalah adil, bijaksana, taat menjalankan ajaran agama, serta mencintai rakyatnya, dan terakhir adalah dermawan. Nah, ini prasasti yang ditinggalkan di sana ada Yupa. Nah, ditulis ini bahasanya mungkin bahasa Sanskerta ini. Nah, ini seperti itu ya. Raja Mula Warman yang ada di Kalimantan Timur, Kerajaan Kutai. Ini merupakan kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia. Lanjut. Kerajaan Singasari, raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada saat itu. Sikap kepahlawanannya pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Nomor 2, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Yang menolak pada saat itu tidak mau tunduk pada bangsa Mongol. Nah, ini candi pada saat itu yang dibuatlah Candi Singasari yang sekarang juga masih ada. Ya, kita lanjut. Terus ada yang ketiga adalah Raja
Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya, raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikap kepalawanannya jujur, disiplin dalam memimpin rakyatnya, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Nah, prasasti yang ditinggalkan yaitu prasasti Kedukan Bukit. Ya, seperti itu. Kita lanjut dulu. Nah, ini Bala Putra Dewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Bala Putra Dewa menjadi Raja Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan juga ya. Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Kita lanjut. Nah, sekarang ada nomor 4, Sultan Iskandar Muda atau Kerajaan Aceh. Raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Nah, sikap kepelawannya daripada Sultan Iskandar Muda adalah adil dalam menegakkan hukum, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Nah, ini Masjid Raya Baitur Rahman yang ada di Aceh. Seperti itu. Kita lanjut. Sekarang Raja Raden Patah, Kerajaan Demak. Raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Sikap kepelawannya menghormati kebebasan beragama, berani melawan penjajah. Nah, ini Masjid Agung Demak ini masih ada juga sampai saat ini peninggalannya. Kita lanjut lagi. Nah, perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaiannya yang telah dilakukannya, umpamanya Raja Mulawarman atau kerajaan Buddha yang ada di Kalimantan Timur, adalah seorang raja yang baik budi. Rakyat hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya. Menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan, membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Seperti itu Raja Mulawarman ya, di Kalimantan Timur pada saat itu. Kita lanjut. Yang kedua ada namanya Raja Purnawarman atau Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Nah, dengan sebutan Panji Segala Raja. Jadi sebutan Raja Purnawarman adalah Panji Segala Raja. Mulai memerintah pada tahun 395 Masehi. Membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian, memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Seorang raja yang bijaksana. Ini adalah kerajaan Hindu yang ada di Jawa Barat pada masa itu, yaitu 395 Masehi. Nah, sekarang ada Raja Hayam Wuruk atau kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Timur. Itu apa pencapaiannya, yaitu membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya, mensejahterakan rakyatnya dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Rakyatnya hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh.
Mahapatih Gajah Mada, Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Seorang Mahapatih yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara, menjaga keamanan Kerajaan Majapahit dari serangan musuh, bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Nah, tentang isi Sumpah Palapa itu nanti kita akan jelaskan. Nah, ini reliefnya Patih Gajah Mada yang memegang keris yang berada di kawasan Monumen Nasional saat ini, ya, masih ada ini. Nah, nanti kita lanjutkan tentang Sumpah Palapa apa itu, kita jelaskan nanti. Nah, masih juga tokoh-tokoh kerajaan Hindu Buddha beserta pencapaiannya, yaitu yang kelima ada Raja Bala Putra Dewa Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, yaitu berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya, membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan penyebaran agama Buddha. Nah, berikut adalah beberapa tokoh peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, Islam. Peninggalan mereka diwariskan bukan saja benda bersejarah, tapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, ini Sultan Iskandar Muda, Islam, ya, dan banyak buat inspirasi, ya, Sultan Iskandar Muda. Kemudian Sultan Hasanuddin yang dengan sebutannya yaitu ayam jantan dari timur, yaitu di Sulawesi nih, Kerajaan Goa Talo, Makassar. Kemudian nih Raja Bala Putra Dewa Kerajaan Sriwijaya Palembang atau Sumatera Selatan. Nah, ini yang ada di Jawa Barat. Kemudian ini Mahapatih Gajah Mada, rajanya dan rajanya Hayam Wuruk. Ya, pada saat itu kerajaan Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dengan patinya Mahapatih Gajah Mada. Kita lanjut. Nah, ini lokasinya dulu. Ini Sumatera itu di sini anak-anak kerajaannya. Ya, tempatnya ini di Aceh, ini di Sulawesi, ini di Jawa Timur, begitu anak-anak. Ini Jawa Barat, Tarumanegara. Gitu. Kita lanjut. Penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda di sekitar. Ya, cahaya juga bisa membedakan warna. Dengan adanya cahaya juga bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi kalau tanpa cahaya, bumi ini kan gelap, tidak bisa melihat benda-benda di sekitar dan tidak bisa membedakan warna. Sifat-sifat cahaya itu antara lain kita lihat, cahaya itu merambat lurus. Nomor dua, cahaya itu dapat menembus benda-benda bening. Nomor tiga, dapat dipantulkan. Nomor empat, sifat cahaya itu dapat dibiaskan. Kita lanjut contohnya. Nah, ini percobaan cahaya merambat lurus. Percobaannya, saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Nah, ini kita lihat dari sini anak-anak, ini lubang ini sejajar lurus ketiga-tiganya. Saat lubang ini sejajar dengan lubang yang di tengah, dengan lubang yang di terakhir, kita bisa melihat cahaya lilin. Satu saja digeser, yang di tengah digeser, kertas kartonnya kalian tidak bisa melihat cahaya ini. Begitu juga yang terakhir kalian geser juga tidak bisa melihat cahaya lilin. Begitu juga yang di awal digeser tidak bisa melihat cahaya lilin.
karena benda karton itu tidak tembus cahaya. Itu. Jadi karena cahaya itu adalah melambat lurus, ya, tidak seperti ini. Itu. Kita lanjut dulu. Contoh cahaya yang merambat lurus di permukaan bumi ini seperti ini. Ya, ini lampu mercusuar yang ada di pantai. Ya, ini untuk mengawasi kapal, memberikan kode-kode kapalnya, kapal laut, supaya tidak salah jalur. Ini namanya lampu mercusuar. Ini dipakailah cahaya seperti ini. Nah, ini kemana diarahkan, ke sana lurusnya. Ini diarah ke sini lurusnya. Ya, itu gunanya cahaya. Lanjut. Nah, kemudian cahaya juga menembus benda-benda bening. Saat senter diarahkan ke papan melalui gelas bening, cahaya senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Nah, ambil lampu senter, nah, taruh gelas, mau diisi air bening juga boleh, di senter, ya, nanti tembus dia akan ke sini cahayanya sampai ke kertas ini. Nah, itu, nah, tembus dia, menembus benda-benda yang sifatnya bening. Nah, contoh-contoh cahaya menembus benda bening. Nah, ini seperti ini, jadi cahayanya sangat terang di dalamnya. Nah, ini juga di akuarium kalian, taruh ikan pakai gelas juga kelihatan ikannya dari luar, ya. Jadi menembus benda bening cahaya itu. Tuh, kita lanjut. Nah, sekarang adalah cahaya itu dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang dimiliki permukaannya rata seperti cermin. Permukaan yang datar, tapi kalau bergelombang dia akan tidak teratur pancaran cahayanya. Jadi seperti cermin ini adalah pancaran cahayanya teratur karena permukaannya datar. Contoh-contoh cahaya dapat dipantulkan. Nah, ini kalau kalian naik mobil menggunakan spion, lampu cermin ini supaya melihat benda-benda atau kendaraan yang ada di belakang. Nah, ini juga ya, seperti itu, ya. Jadi kita bisa melihat benda-benda yang ada yang dipantulkan. Kita melihat yang ada di belakang ini, di belakang cermin ini ada di belakang, ini juga yang ada di belakang gambar ini. Lanjut. Nah, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contoh, pensil yang dicelupkan ke dalam air. Pensil akan terlihat patah dan lebih besar. Nah, ini nanti kalian coba di rumah. Ambil gelas, isi air separuh, kemudian masukkan pensil kalian kemudian lihat dari samping. Nah, pasti pensilnya akan kelihatan patah karena sifat cahaya itu adalah dibiaskan atau dibelokkan. Boleh coba di rumah, ya. Kita lanjut. Contoh cahaya dapat dibiaskan dan dibelokkan. Nah, ini dasar kolam renang tampak lebih dangkal. Nah, ini hati-hati kalian menuju kolam renang itu kelihatannya dangkal, ataupun di laut, ya, di pantai itu kelihatan airnya jernih juga seperti ini, anak-anak. Kelihatannya dangkal sekali, tapi begitu kalian masuk celempung jauh sekali dalam. Nah, karena cahaya itu bisa membiaskan atau bisa dibelokkan seperti itu. Ini juga di kolam renang juga seperti itu, anak-anak. Kelihatannya dangkal, begitu kalian masuk ya ke dalamnya cukup dalam seperti itu. Hati-hati, ya, melihat air laut kelihatannya dangkal tapi sebenarnya dalam, karena sifat cahaya seperti itu, ya. Juga yang suka mancing ke laut, hati-hati cemplung ke laut, ya. Kelihatannya dangkal tapi airnya memang betul dalam. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, penguraian cahaya. Ini penguraian cahaya.
Contoh penguraian cahaya dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu, cahaya tersebut akan dipantulkan dan terurai menjadi berbagai warna. Nah, masih ingat kan? Warna itu ada 7. Masih ingat? Mejiku, hibi, niu. Merah, jingga, mejiku, kuning, hijau, biru, hibini, nila, ungu. Nah, cahaya ini dapat diuraikan menggunakan kaca prisma seperti ini. Ya, bisa diuraikan dengan kaca prisma seperti ini. Nah, warna pelangi ya. Pelangi itu perhatikan musim hujan pasti warnanya ada merah, kuning, hijau, ungu. Ya seperti itu karena itu adalah warna asli daripada matahari. Ada 7 warna. Kita lanjut. Pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air terjun, percikan air terjun ya. Nah, ini bisa lihat seperti ini. Bisa juga kalian lihat di siang hari hujan terang itu seperti juga akan kelihatan warna seperti ini. Itu diuraikan cahayanya. Kita lanjut. Nah, sampailah hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, sehingga sila ini menggambarkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu. Nah, jadi simbolnya seperti ini, kepala banteng. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Nah, sila sebelumnya sudah kita jelaskan. Nah, ini kita lanjut dulu. Nah, contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu 1. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nomor 3. Menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga lain. Nomor 4. Menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Ini cermin sikap sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila keempat dari Pancasila. Sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Ya, sikap yang sesuai dengan sila keempat yaitu jadi melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas umpamanya. Nah, seperti itu. Kemudian yang tidak sesuai, namanya tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas. Jadi tidak sesuai dengan sikap sila keempat. Makanya pada saat pemilihan ketua kelas kalian harus siap menjadi dipilih ataupun memilih menjadi ketua kelas. Kemudian nomor 2, tidak memaksa kehendak kepada teman atau anggota keluarga lain. Nah, ini yang cocok. Yang tidak cocok, tidak sesuai saat jadi pemimpin suka memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri. Nah, ini yang otoriter, pemimpinnya tidak boleh ya. Jadi memutuskan sesuatu itu harus bermusyawarah dulu dengan anggotanya, lalu biar bisa sesuai dengan sikap Pancasila yang keempat. Kemudian nomor 3, mentaati peraturan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Ya, yang tidak sesuai memaksakan teman atau anggota keluarga lain untuk mengikut pendapatnya. Ini memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat, tidak boleh. Tidak sesuai dengan sikap nilai Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita lanjut. 5. Menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi.
Yang tidak sesuai menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan, tidak sesuai, tidak sopan. Nomor 6, memutuskan sesuatu secara demokratis. Yang tidak sesuai tidak mau menerima kritik atau saran teman ataupun anggota keluarga lain. Nah, sekarang eksplorasi. Carilah contoh lain dari sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Carilah contoh lain dari sikap yang tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Coba kalian cari di rumah ya, di lingkungan sekitar kalian yang tidak sesuai dengan Pancasila yang keempat, sila yang keempat, dan yang sesuai dengan Pancasila sila yang keempat. Coba kalian cari, mengamati di lingkungan. Kita lanjut. Sikap kepahlawanan, contoh nilai kepahlawanan yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kepahlawanannya umpamanya sikap jujur dan tekun. Nah, ini sila pertama ya, kita harus berkata benar, tidak menyontek saat ujian atau ulangan. Ini pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian cinta tanah air, pengamalannya bagaimana? Belajar dengan rajin agar berguna bagi bangsa dan negara. Kita lanjut. Nah, yang ketiga, pantang menyerah dan disiplin. Pantang menyerah dan disiplin. Yang pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi masalah. Selain itu kita juga harus disiplin dalam mentaati peraturan tata tertib. Ini sila ketiga. Kemudian sila keempat, rela berkorban, yaitu pengamalannya menolong orang dengan tulus, ikhlas, serta tidak mengharapkan imbalan apapun. Ini pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kelima, kerja keras. Sesuai dengan sila kelima, yaitu mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan semangat tinggi. Ya, kita lanjut. Nah, diartikan sebagai bunyi yang teratur. Nada memiliki tingkatan bunyi rendah maupun tinggi, dan nada dapat ditulis dalam bentuk notasi balok. Garis-garis untuk not balok disebut paranada. Ini garis-garis ini namanya paranada. Ini garis yang panjang ini namanya garis paranada namanya, untuk menaruh not balok itu. Nah, seperti ini paranada paling bawah, ini bacanya do, ini nomor 2 di atasnya re, 3 mi, yang keempat tengah-tengah fa, yang di garis ini nama so, yang di tengah ini namanya la, yang di garis ini namanya si, ini do. Nah, yang ini namanya notasi angka, yang ini namanya notasi balok. Bacanya sama, do re mi fa sol la si do. Nah, tinggi rendahnya suatu nada dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam tersebut di garis paranada. Semakin tinggi letak bulatan hitam, maka semakin tinggi pula suatu nada dan sebaliknya. Berarti semakin ketinggi ini, semakin tinggi suaranya. Seperti ini, do re mi fa sol la si do. Ini paling tinggi. Tuh ya, lanjut. Menyanyikan lagu maju tak gentar sesuai dengan nada dan tempo. Tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu. Lagu maju tak gentar dinyanyi dengan tempo marsia. Marsia itu tempo cepat dalam satu barisan atau berbaris, baris berbaris ya. Tempo lambat disebut largo, tempo sedang disebut moderato, tempo cepat disebut allegro, tempo marsia menandakan lagu tersebut dinyanyikan mengentak seperti orang berbaris. Nah, tentang tempo juga sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Kita lanjut. Nah, coba kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan melodinya. Ya, kita mulai bernyanyi.
Ya, anak-anak, marilah kita bernyanyi menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ini lagu karangan C. Simanjuntak, matnya 4/4, Marsya, artinya cepat dalam barisan. Nah, kita mulai ya. Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar hak kita diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah menang. Nah, itu nyanyinya lagu Maju Tak Gentar dengan melodi. Sekarang coba kita menyanyikan dengan notasi angka. Kita mulai. Ya, sekarang kita coba menyanyikan lagu Maju Tak Gentar melalui notasi angka. Ya, seperti nada yang ada di atas yang telah kita pelajari tadi ya. Sekarang kita mulai. Sol, mi, sol, do, mi, re, do, la, sol. Pa, re, pa, sol, si, re, do, re. Sol, mi, re, do, la, sol. Pa, re, pa, sol, si, re, pa, mi, re, do, si, la, pa, mi, re, do, mi, re, do, si, do, re, pa, mi. Do, si, la, pa, mi, re, do, mi, re, do, si, do, re, mi, do. Ya, itulah lagunya dengan dua melodi dengan notasi angka. Coba nanti kalian belajar juga lagu-lagu yang lain dengan memahami melodinya dan notasi angkanya. Ya, itu ya. Kita lanjut. Nah, sampailah pada evaluasi. Yaitu pertama, bagaimana cara menjawab sebuah pertanyaan dalam teks dengan tepat. Nomor 2, bagaimana cara menceritakan kembali isi teks bacaan. Nomor 3, sebutkan 3 kerajaan Hindu di Indonesia. Nomor 4, tulislah 1 prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya. Nomor 5, apakah arti simbol sila keempat dari Pancasila? Ya. Nah, sampai di sini dulu anak-anak. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan kita dapat belajar dengan semangat. Semoga semuanya berbahagia. Sampai jumpa. Dah. Oke.